Habis itu dia ngomong ke aku, Ci, views reels aku naik, bagus, sampai 500 ribuan. Tapi kok nggak ada yang follow? Ya jelas nggak ada yang follow. Halo, Ci Oke, Vicky. halo, halo. Aku tes suara dulu ya. Apakah udah kedengeran jelas? Sudah kedengeran, Ci. Suara aku juga udah kedengeran. Sudah. Oke, ya. Jadi malam ini kita bakal sharing nih gimana caranya supaya teman-teman apa aja tips untuk bisa berjualan nih lewat Instagram. Oke, ini ada yang dari Surabaya. Halo. Terus ada dari Sis Jessica Nadine. Oke, halo Sis. Ya, aku sambil salam kenal juga nih sama teman-teman di sini, baik itu yang mungkin udah follow akunku atau yang belum gitu. Jadi kenalnya dari Idea Cloud. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Nama aku Victoria, biasa dipanggil Vicky. Dan di Instagram itu aku sering sharing gimana teman-teman tips-tipsnya bisa bangun brandingnya di sosial media lewat bikin konten kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kepoin Instagramku di @victoria168, di situ sering sharing tuh tips-tips seputar teman-teman kreator, pebisnis, gimana caranya bikin konten yang menarik kayak gitu. Dari situ juga aku bangun akademiku namanya Start Your Content Academy gitu, dimana aku ajarin teman-teman untuk bisa bikin konten yang menarik followers dan akhirnya bisa bangun brandingnya di sosial media gitu. Nah, jadi malam hari ini bakal seru banget. Kita bakal bahas nih gimana aja tips-tipsnya supaya teman-teman bisa jualan di Instagram. Oke. Oke Ya. deh, Ci. Kita langsung aja nih, Ci. Udah pada nggak sabar. Bahkan ada yang dari Sydney nih. Udah mau jam 12 malam Wih, aja mau mantap. nonton. Mantap, mantap. Sabar ini Thank you loh kebanyakan para... udah mau nyimak kita nih malam hari ini. Oke, Ci. Kita langsung aja ya, Ci. Pertama nih, Ci. Kan Instagram itu biasanya apa? Biasanya gimana sih cara startnya dari awal gitu supaya bisa ningkatin awareness di Instagram? Oke. Ini so far aku aman ya. Soalnya di tempat aku Kak Cinta agak agak ini agak apa? eh, nge agak gretek-gretek gitu. Iya. Tadi bisa dengar suaranya nggak ya, Ci? Bisa. Suara aman sih, suara aman. Oke, Oke. jadi gimana caranya untuk ngebangun tadi ya awareness ya, supaya orang-orang tuh tahu brand kita gitu, supaya orang-orang tahu kita tuh bikin konten di Instagram kayak Betul. gitu. Jadi menurut aku ya, I think first step-nya atau langkah pertamanya buat teman-teman yang mau bikin konten di Instagram gitu ya, mau itu teman-teman kreator ataupun pebisnis, itu yang harus kita fokuskan tuh bukanlah topik yang kita mau bawakan ataupun jualan yang kita mau jualkan gitu loh. Tapi yang kita harus fokusin tuh adalah masalah yang ada di market kayak gitu. Nah, nggak apa-apa nih teman-teman kalau misalnya di awal mungkin kalau yang mau bangun personal branding, mungkin kamu akan mulai kayak nyari topik apa dulu yang kamu suka, yang kamu bisa, segala macam. Tapi kalau misalnya jualan, misalnya teman-teman kalau yang udah jualan kan udah punya produk nih. Nah, berarti saat teman-teman mau terjun ke sosial media, bikin konten, itu yang dijadiin fokus utama tuh bukan produknya, tapi marketnya gitu. Apa masalah di market yang bisa kita selesaikan dengan produk ini, kayak gitu. Aku rasa itu step yang pertamanya. Karena gini, seringkali gini ya, kan kalau misalnya teman-teman mungkin kalau teman-teman Idea Cloud mungkin udah istilahnya udah familiar lah sama yang namanya niche kayak gitu. Atau bisa dibilang kayak harus nentuin segmen market. Nah, tapi seringkali tuh orang mikirnya kayak gini ya, contoh ya. Nah, waktu aku nanya kayak, oh aku lagi bikin konten skincare nih Ci, buat jualan skincare aku. Terus target market kamu siapa? Oh pokoknya aku mau nargetin supaya semua orang yang jerawatan, semua orang yang punya masalah kulit itu bisa diselesaikan sama skincare aku kayak gitu. Nah dia ngomongnya begitu. Nah aku rasa ini kayak hampir semua orang-orang yang jualan itu seperti itu gitu. Pokoknya aku mau nargetin orang yang punya masalah, pokoknya semuanya seputar kulit dan solusinya adalah produkku. Padahal kalau misalnya kita balik lagi ya ke definisi nentuin market, masalah di market, kan sebenarnya kan ada banyak banget gitu. Kayak di skincare nih ada dari masalah muka, dari masalah badan, bahkan ada yang masuk ke hair care dan sebagainya. Dan semakin kita itu berusaha jangkau semua orang, tak ujung-ujungnya kita nggak nargetin satu orang pun gitu. Ibaratnya kayak nulis surat, tapi kita nggak tahu mau kirim ke siapa gitu loh. Ujung-ujungnya kan isi suratnya juga nggak akan sampai. Dan semakin kita berusaha nargetin semua orang, isi konten kita juga nggak akan kena ke mereka gitu. Jadi yang pertama aku rasa
buat teman-teman yang jualan itu adalah coba nentuin spesifik problemnya apa di market. Contoh tadi yang skincare. Kalau misalnya nentuin kan ada banyak banget tuh masalahnya. Misalnya kamu pengen nentuin, oke, aku pengen solve masalah jerawatan kayak gitu. Dan kira-kira siapa yang punya paling banyak lah problem ini. Contoh misalnya gadis-gadis muda. Nah, oke, berarti kamu bisa nentuin, oke, berarti targetku adalah gadis-gadis muda mungkin umur 20-an yang punya masalah jerawatan dan konten aku hanyalah sebagai kendaraan gitu buat bantu dia. Jadinya nanti isi konten kamu juga jauh lebih kena gitu, kayak bahasanya, pembawaannya. Kamu tahu tiap hari tuh gadis-gadis ini tuh selain liatin konten skincare, mereka mungkin juga liatin konten make up, mereka mungkin liatin konten-konten tips gadis. Kamu bisa masukin itu kayak gitu. Nah, contoh lagi yang lain ya. Contohnya misalnya yang buka jasa desain gitu. Nah, itu kan suka nih bilangnya kayak begini. Oh iya, Ci, aku punya jasa desain gitu. Aku punya jasa desain. Pokoknya aku ngebantu semua orang yang butuh desain supaya mereka tuh bisa punya desain yang cantik tanpa harus pakai budget yang mahal gitu. Oke, sekilas kelihatannya benar ya, sekilas kelihatannya kayak nggak ada masalah gitu. Tapi kita balik lagi ke definisi di awal, kalau dia mau nargetin semua orang, itu artinya kan berarti dalam tanda kutip banyak banget orang yang butuh desain gitu loh. Kreator butuh, pebisnis aja kalau dispesifikin, ada pebisnis yang jasa, ada pebisnis yang makanan dan minuman dan sebagainya. Nah, jadi kalau dia mau nargetin semua ini, ujung-ujungnya di awal dia akan bikin kontennya nggak akan kena gitu loh ke satu orang pun karena dia berusaha nargetin semuanya. Jadinya aku jauh lebih saranin itu tentunya spesifik. Kamu tuh pengen ngebantu orang yang butuh desainnya seperti apa? Apakah yang kreator, apakah pebisnis yang di bidang apa, misalnya contoh, oh, oke, aku pengen ngebantu pebisnis yang di bidang F&B yang butuh desain. Nah, terus kamu tilik lagi, masalah sebenarnya itu apa? Mungkin masalah sebenarnya dia bukanlah mau punya desain yang bagus, tapi masalah sebenarnya dia adalah dia pengen ningkatin omset kayak gitu, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Nah, kamu bantuin itu lewat bikin desain yang bagus buat fitnya dia, misalnya seperti itu. Jadi balik lagi jasa desain hanyalah sebagai apa kendaraan, bukan sebagai fokus utama. Jadi nanti saat kita bawain konten pun yang jadi fokus kita bukan semata-mata posting portofolio jasa desain atau bukan semata-mata cuma posting hal-hal yang seputar skincare, tapi yang kita posting adalah hal-hal yang diikutin sama market kita. Jadi contoh ya, kalau misalnya tadi yang pertama, si desain ini pasti dia tiap hari akan postingnya apa? Portofolio desain, karena dia mikirnya, oh desainku adalah fokus utama gitu. Sedangkan tadi yang kedua, karena dia udah jadiin, oh fokus utamaku, aku mau nargetin pebisnis yang baru mulai di bidang F&B dan mau ningkatin omset. Oh berarti dia bisa posting sesekali konten, misalnya, nah ini dia caranya ningkatin omset dengan packaging yang baru, atau contoh kayak tuh naik berkali lipat salesnya kayak gitu. Jadinya kan orang-orang yang pebisnis pun akan lebih ngeklik karena dia kayak, oh ini ternyata desain ngefek juga ya ke aku. Oh ternyata aku ada juga loh brand yang ganti logo dan itu ngefek ke penjualannya kayak gitu. Jadinya dia lebih tertarik. Kenapa? Karena isi kontennya lebih tertarget ke dia dibanding yang tadi yang pertama yang kerjanya posting portofolio mulu kayak gitu. Nah balik lagi tadi makanya aku bilang pastikan isi konten kita tuh fokus utamanya bukan ke produk ataupun topik kita, tapi ke market kayak gitu. Seperti aku rasa itu yang pertama ya kalau untuk supaya lebih aware. Oke, Oke. itu menarik ya, Ci. Jadi memang kita tuh perlu bedain dan kalau bisa nggak yang spesifik langsung produknya, tapi kita pahami dulu marketnya, ketahui mereka sebenarnya needs-nya apa sih Betul. dan gimana kita bantu. Nah ini sebenarnya relate sama ini ya, Ci ya. Jadi kan ada yang namanya soft selling sama hard selling ya. Kalau dari Betul. aku sedikit saranin itu lebih ke soft selling ya. Nah sebenarnya kalau lewat Instagram nih kita ada nggak sih tipsnya untuk kapan kita soft selling, kapan kita hard selling yang nunjukin produk dari Civiki gimana nih? Oke. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum familiar sama istilahnya, intinya supaya dipersimpel sih ya, soft selling itu kita tuh menjual produk tuh secara halus atau nggak kelihatan kayak gitu kita tuh menjual gitu. Tapi pada akhirnya tujuan utama itu adalah menjual gitu teman-teman. Contoh soft selling tuh kayak gimana? Contohnya misalnya
Aku ceritain sedikit, kemarin tuh aku ada kena satu apa kayak semacam iklan gitu di TikTok. Intinya dia tuh promosiin ada hotel budget di bawah 99.000 di Jakarta. Itu nggak make sense kan? Terus dia kayak kasih lihat benar-benar bagus banget hotelnya, ada fasilitas segala macam dan sebagainya. Dia kasih lihat apa benar-benar bentuknya kayak hotel Jepang. Terus di akhir ternyata itu bukan hotel beneran, tapi dia tuh lagi di kamar tidurnya, tapi dia nyalain lilin dia yang baunya kayak hotel gitu. Terus dia bilang, aku jadi berasa kayak di hotel bintang 5. Nah itu soft selling, jadi orang terpana gitu, orang ngikutin ceritanya karena nggak langsung kita sebutin jualan. Kalau hard selling itu udah lebih ke arah kayak testimoni, review produk, unboxing, sebagainya, itu udah lebih ke arah hard selling. Jadi langsung kita tuh kasih tahu, oh ini kita ada jualan, kita ada produk yang bisa jadi solusi buat kamu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanya, kapan sih aku harus soft selling, kapan aku harus jualan secara halus, sama harus secara hard selling kayak gitu. Nah, balik lagi saran dari aku sih, pertama kita tuh bisa mulai hard selling ketika orang tuh pada mulai penasaran sama produk kita. Kayak mungkin orang-orang pada mulai nge-DM soal nanyain produk kita, atau mungkin pada mulai komen, ini apa sih yang selama ini dari kemarin kita omongin gitu. Nah, di saat mereka mulai penasaran, aku rasa di situ kita bisa mulai hard selling kayak gitu. Cuman balik lagi, tiap produk kan beda-beda kayak gitu. Jadi gini, contoh mungkin kalau kayak biasanya semakin kompleks produk teman-teman, semakin butuh edukasi, itu biasanya prosesnya makin lama. Contoh misalnya gini, kalau teman-teman di sini ada nggak yang jualan baju nih? Nah, mungkin boleh nih angkat tangan atau komen. Nah, mungkin kalau yang jualan baju nggak akan sepanjang yang jualan skincare. Kenapa? Karena yang baju bisa jadi kalau yang kayak t-shirt biasa, segala gitu ya, itu itu lebih mudah gitu, kayak mereka orang-orangnya orang-orang juga udah sadar gitu loh kalau mereka tuh perlu improve penampilan, kalau mereka tuh harus pakai baju yang menarik kayak gitu loh, supaya apa orang-orang apa lebih, pokoknya mereka udah tahu lah mereka tuh harus improve penampilan. Sedangkan kalau yang skincare bisa jadi masih ada orang-orang yang nggak tahu pentingnya rawat kulit. Bisa jadi orang-orang yang skincare juga belum percaya sama kita, karena kan skincare yang produknya kan orang yang butuh butuh percaya banget gitu ya sama kita, baru akhirnya dia beli kayak gitu. Nah, jadi tiap produk ya aku rasa itu beda-beda prosesnya. Dan biasanya makin kompleks, makin butuh edukasi, makin butuh rasa percaya orang, maka makin panjang kayak gitu. BTW teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh naruh di question box ya. Nanti kita di akhir akan ini jawabin dari Civiki. Oke deh. Tadi kita ngelanjutin ya, Ciep, obrolannya soal hard selling, soft selling. Tadi kan udah jelasin nih, kalau tergantung tipe produknya, berarti kan kita memang perlu tahu produknya apa dan perlu edukasi sejauh apa. Nah, Ci, kan berarti kan kalau kita pengen edukasi, baru akhirnya nunggu ke hard selling, kita perlu build audience dulu dong ya. Artinya Betul. harus followers dulu, mungkin engagementnya juga diperbaiki. Nah, itu dari Civiki ada saran gak nih untuk kalau masih awal nih, baru bangun bisnisnya, baru bangun Instagramnya, cara build followers yang banyak gimana sih? Siapa tahu pada pengen ngikutin Civiki nih, udah 100.000 followersnya. Asik, oke. Oke, ini lucu banget ada yang komen sejelas masa depan. Oke. Oke, iya. Mantap kalau gitu. Syukurlah udah bisa lebih kelihatan. Nah, kalau soal bangun followers ya, aku rasa pertama sih ya, tadi ya balik lagi, kalau menurut aku buat teman-teman di sini yang mau ngebangun followers, startnya itu dari mana dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih belum tahu mau bikin konten apa, nah berarti bisa cari tahu dulu, kayak gali diri sendiri dulu, kira-kira apa yang kamu bisa dan apa yang kamu suka, dan kira-kira apa yang dibutuhkan dunia. Jadi aku tuh selalu rumusnya itu antara ketiga hal ini, passion, profit, dan pengalaman gitu. Apa yang kamu suka, yang kamu bisa, dan yang dibutuhkan dunia kayak gitu. Contoh misalnya kalau teman-teman di sini suka menanam, mungkin ya menanam, terus apa yang dibutuhkan dunia, mungkin orang-orang butuh kayak produk serum tanaman, atau mungkin orang-orang butuh konsultasi, edukasi soal gimana cara ngerawat tanaman mereka. Nah, disitulah poinnya kamu bisa masuk kayak gitu. Kamu bahkan bisa bikin konten, atau bahkan bisa bangun bisnis dari situ. Aku rasa itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah setelah kita punya, aku rasa teman-teman di sini yang join juga mayoritas yang punya akun jualan ya, udah punya produk. Mungkin boleh sambil absen nih di komen nih. Teman-teman di sini siapa aja yang punyanya akun jualan,
boleh ketik kayak akun jualan gitu. Kalau misalnya yang punya akunnya kreator atau pengen ngebangun personal brand, boleh ketik di kolom komen akun kreator supaya aku tahu nih teman-teman yang join malam ini mayoritas dari mana. Karena kebetulan aku kemarin ada yang survei itu bener-bener hasilnya tuh 50-50 gitu loh. 50 yang kreator, 50% lagi jualan. Jadi aku juga kayak wah oke, unik juga nih audiensnya gitu. Jadi boleh ya sambil komen ya. Oke, ada akun jualan buah. Oke, jadi teman-teman boleh sambil komen ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah kita temukan marketnya yang tadi aku bilang ya. Jadi fokus utama kita bukanlah ke produk, bukanlah ke topik kita, tapi fokus utama kita adalah apa masalah spesifik yang mau kita selesaikan yang ada di market. Atau mungkin kalau teman-teman yang sering ikutan kayak workshop digital marketing sebagainya itu kenal sebagai niche. Sebenarnya niche itu apa sih? Niche itu tuh sesimpel ada sekelompok orang nih ya, mereka tuh punya masalah spesifik dan mereka tuh nyari solusi atas masalah mereka ini. Itulah yang disebut dengan niche. Sesimpel itu, bayangin aja di kepala kamu ada satu kelompok orang, mereka tuh punya masalah, masalahnya itu spesifik gitu ya, dan mereka mencari solusi. Itulah yang disebut dengan niche. Nah, jadi pastiin teman-teman saat udah punya topik nih ya, udah tahu apa yang teman-teman mau terjunin, atau mungkin udah tahu apa yang teman-teman suka, nah di situ niche-nya tuh siapa kayak gitu, masalah apa yang mau kamu selesaikan. Contohnya tadi mungkin misalnya yang punya tadi ya tanaman, mungkin masalah yang mau diselesaikan di market itu adalah orang-orang yang pengen punya tanaman tapi nggak tahu harus gimana ngerawatnya dan sebagainya, atau mungkin sering kena hama sebagainya. Atau tadi ada juga yang jualan buah, mungkin masalah yang ada di market sekarang bisa jadi karena adanya pandemi semuanya di dalam rumah ya, masalah di mereka tuh sekarang mereka nggak bisa langsung ke lihat buahnya gitu loh, ke fruit shop gitu ya. Jadi mereka pun merasa kurang percaya lah gitu kalau beli buah online dan sebagainya. Jadi coba cari angle di mana masalah market itu ada dan di situ kamu masuk kayak gitu, dan di situ kamu bikin kontennya. Nah tadi yang kedua nentuin market, dan yang ketiga itu adalah mulai bikin konten. Nah kalau misalnya untuk jualan, aku sendiri pribadi ada satu istilah yang aku selalu namain ini sebagai buyer's journey ya. Jadi perjalanan seseorang dari yang tadinya dia itu asing, bahkan gak sadar masalah dia apa, boro-boro peduli gitu loh sama kamu. Dia aja gak sadar dia punya masalah apa gitu loh yang bisa diselesaikan sama produk kamu, sampai akhirnya dia itu jadi followers kamu, dan sampai akhirnya dia itu jadi klien atau customer kamu. Nah, aku rasa di setiap akun jualan itu perlu ada kombinasi buyer's journey ini gitu. Oke, mungkin aku akan mulai jelasin nih buat teman-teman. Jadi, yang pertama, biasanya tuh orang akan lewatin 4 tahapan. Dari yang tadinya dia nggak sadar, ini biasanya aku namain, aku biar gampang ya, aku namain tahapnya nggak sadar. Lalu yang kedua itu adalah sadar. Sadar ini dia udah sadar masalahnya apa, dan dia udah mulai ngepoin konten kita. Dia juga udah tahu lah kalau dia tuh butuh hal ini. Cuman dia tuh nggak tahu kalau kita punya solusi gitu loh, itu produk kita. Nanti dia masuk dalam tahapan solution. Solution ini dia mulai kepoin produk kita. Lalu di akhir baru dia akhirnya action atau beli produk kita. Nah, jadi contoh misalnya ya, tadi aku misalin biar gampang, skincare lah ya. Tadi si Ani misalnya umur 22 tahun, mukanya pokoknya dia tuh punya banyak banget masalah kulit, tapi dia ngerasa kayak aku setahun yang lalu gitu loh, enggak cuci muka pakai air keran aja, nanti aku pakai skincare malah aku jerawatan gimana nih, atau malah makin parah, atau bisa komplikasi, atau malah nanti ketergantungan dan sebagainya. Jadi si Ani ini bahkan dia nggak sadar gitu loh kalau dia tuh harus ngerawat kulit. Oke, jadi tugasnya kita sekarang adalah nyadarin si Ani, weh kamu tuh ada masalah kulit loh, kamu harus rawat kulit kamu. Gimana caranya? Itu adalah kita mulai bikin konten yang nyadarin dia. Contoh misalnya, kebiasaan buruk yang bikin kamu glow down. 1, sering cuci muka pakai air keran. 2, nggak pernah ngerawat kulit pakai skincare. 3, apa? 4, apa? Nanti kan si Ani ngeklik nih, kayak, lah ini kan aku semua, kayak gitu. Ada begadang, ada cuci muka air keran, segala macam. Terus dia lihat lagi, kita posting lagi nih konten. Contoh, katanya masih kecil nggak usah pakai skincare, bener atau enggak? Ternyata itu mitos gitu. Malah kalau nggak dirawat dari sekarang, bisa jadi nanti umur sekian malah begini. Nah, si Ani kan bakal sadar nih, lah berarti selama ini yang dalam pikiranku tuh salah semua gitu. Nah, begitu dia udah mulai sadar, oke, aku harus rawat kulit aku. Biasanya orang yang sadar, dia akan nyari apa? Dia akan nyari solusi ya. Nah, berarti dia udah move nih dari tahap nggak sadar ke apa? Ke sadar.
Nanti kalau dia udah masuk dalam tahapan sadar, disinilah dia mulai mencari konten-konten yang dalam tanda kutip itu relate sama dia atau bisa ngejawab masalah dia. Disinilah kita baru bikin konten yang disebut konten yang memberikan value atau membangun rasa percaya. Nah, seringkali teman-teman di sini tuh selalu mikirnya, oke, konten yang kasih value atau konten yang bangun rasa percaya itu harus konten edukasi. Enggak juga loh, karena value itu sendiri itu bisa dalam bentuk hal yang menghibur orang, hal yang bikin orang tuh merasa lebih dekat sama kita, itu semua juga termasuk value gitu. Jadi di sini selain teman-teman bisa posting edukasi kayak ini dia tips ampuh buat ngerawat jerawat, lakukan ini supaya glowing segala macam. Nah, kamu juga bisa posting misalnya hal-hal yang menghibur kayak aku pas lagi jerawatan malah diledekin teman misalnya, atau misalnya tebak-tebakan kayak menurut teman-teman bagusan ini atau ini ya, atau misalnya contoh kamu sharing behind story-nya kamu pas kamu ngebangun brand ini kayak gimana, atau mungkin kamu dulu ada pengalaman kayak dulu tuh kamu sering punya jerawatan segala macam sampai akhirnya kamu gimana, atau kamu sharing hal yang relate sama dia, contoh misalnya kamu sharing kayak ini dulu waktu aku nggak tahu soal skincare salah pakai skincare gitu jadi akhirnya begini. Nah itu kan orang-orang juga bisa relate kayak lah ini aku banget kayak benar-benar deskripsiin aku banget. Nah itu semua juga termasuk value kayak gitu. Jadi konten yang ngebangun value atau rasa percaya itu nggak terbatas edukasi tapi bisa interaktif, menghibur, bikin orang makin dekat, relate, kita share story kita dan sebagainya gitu. Lalu yang terakhir, nanti kan dia akan makin udah sadar nih, dia dalam tahapan sadar, dia udah, karena kita udah sering kasih value, konten-konten kita juga udah sering edukasi, sering ya tadi ya bikin dia makin dekat, akhirnya dia makin sadar, oh sepertinya ini brand tuh kayaknya punya produk yang bisa ngebantu aku gitu, karena kan kita tiap hari selalu mupuk hubungan sama dia. Nah disitulah dia akan masuk dalam tahapan solution. Nah kalau di sini teman-teman udah bisa ngelakuin yang namanya apa hard selling, kayak testimoni, review produk, apa bedanya skincareku sama yang lain dan sebagainya gitu. Jadi aku rasa ketiga hal ini tadi ya, buat konten buat nyadarin, konten buat bangun value, rasa percaya, dan akhirnya yang terakhir konten jualan itu harus berjalan beriringan gitu. Karena seringkali ada yang terlalu fokus misalnya di konten yang jualan doang, itu sering banget terjadi. Nah, akhirnya boro-boro orang aja belum percaya, belum sadar juga, ya dia nggak akan ngepoin kita. Atau contoh, ini kreator nih, kalau kreator suka terlalu fokusnya ke konten yang tadi, memberikan value gitu. Tapi nggak pernah sekalipun ngomongin soal jualan dia. Akhirnya orang pun juga jadi nggak tahu gitu. Akhirnya mereka nggak jadi klien atau customer kita, dan bahkan mereka nggak tahu kalau produk kita tuh bisa jadi solusi buat mereka gitu, atau bisa jadi terlalu fokus ke nyadarin orang doang, nggak pernah jualan atau nggak pernah bangun value ya, akhirnya orang cuma mentok, cuma sadar doang kayak gitu, cuma jadi follower doang. Nah seperti itu, jadi pasti nih tiga hal ini tuh beriringan, teman-teman kombinasiin aja dan lihat hasilnya kayak gimana. Itu sih kalau dalam hal bangun followers ya. Perlu tahu ya kapan gitu Iya ngelakuin, betul. kapan udah mulai kasih solusi, harus kenal ya sama followers-followersnya, sama usernya juga. Ini sampai Betul. harus fokus banget nih, nengok dikit ambiar katanya. Nah ini IC Heroes boleh dicatat ya, tadi tips-tips dari Civiki ini emang banyak banget, seriusan deh, ini pasti berguna banget. Dan kalau IC Heroes ini merasa mau sharing ke teman-temannya, boleh di story juga, nanti nge-tag Idea Cloud sama tag Civiki juga, Betul. biar semakin luas ya impact-nya ya Boleh dari nih, screenshot, share di story, tag ke kita juga nih, ke Idea Cloud maupun ke IG ku. Dan pasti nih ya, stay sampai akhir ya, karena nanti ada sesuatu spesial nih. Ini ada yang bilang, followerku nambah 2000-an cuma dari satu Reels. Thanks ya sarannya mode-mode. Sama-sama. Nih, ketahuan Wah, membersihkan nih. Oke. wah, mantap, mantap. Nah, ini tadi kan kita ngebahasnya dari segi mengenal user, terus di awal gimana. Kalau saran yang lebih teknikal ada nggak nih, Ci? Kan kadang ada ya tips-tips populer, misalnya ada yang giveaway, atau pakai minimal sekian hashtag, post di jam sekian. Nah, itu sebenarnya menurut Civiki benar atau enggak? Untuk cara ningkatin followers, cara jualan nih. Oke, oke. Jadi tips-tips yang praktikal gitulah ya yang ada di Instagram gitu ya. Sebenarnya tergantung sih kayak tadi setidaknya teman-teman harus kuasain dulu fondasinya itu si market kan. Baru setelah itu pakai tips-tips yang dari maksudnya tips-tips yang teknik-teknik yang
kilat lah intinya. Karena menurut aku fondasi itu harus benar, baru abis itu nanti kayak kita mau adain giveaway, kita mau pakai reels, kita mau adain collab, apapun itu pasti akan sesuai. Kenapa gini? Karena contoh kita nggak tahu target market kita siapa. Biasanya akun-akun kayak gini mereka akan adain giveaway yang contoh giveaway itu yang bikin money away. Aku selalu bikin istilahnya money away. Kenapa? Karena giveaway yang bikin money away itu biasanya nggak terukur dan nggak spesifik. Jadi syaratnya maupun hadiahnya itu nggak bikin target market kita yang ditarik, tapi yang ditarik itu adalah giveaway hunters. Contoh misalnya, jenis giveaway-nya kayak gimana sih? Misalnya, giveaway iPhone buat kamu yang follow akun aku dan akun B, udah gitu doang syaratnya gitu misalnya. Nah itu bahaya banget. Kenapa? Karena nanti setelah giveaway kalau mereka tidak mendapatkan tadi ya apa yang mereka mau giveaway-nya, ya kamu bakal tiba-tiba langsung unfollow, itu langsung langsung naik banget unfollow-nya. Dan itu bakal bisa bikin akun kamu kena flag, bisa bikin akunnya mati dan segala macem. Jadi saran dari aku, kalau udah tahu nih target marketnya siapa, misalnya, oke, aku akun skincare, aku tahu target marketku adalah gadis-gadis muda yang pengen lebih cakep. Oke, berarti antara aku giveaway-in produkku, atau mungkin hal-hal yang berkaitan sama mereka, mungkin make up, skincare, dan sebagainya, atau aku bikin syaratnya yang menarik orang-orang yang seperti ini. Contoh, misalnya, follow akun ini dan ini, lalu ikutin challenge make up kita yang seperti ini, gitu kan. Pastinya nanti kan yang ditarik pastinya orang-orang yang ini dong, yang Memang emang antusias seputar itu. Betul, betul. Bukan orang-orang giveaway hunters yang random betul. gitu loh. Nah, jadi pastiin teman-teman ya tahu dulu target marketnya. Setelah itu pastiin terukur juga. Jangan sampai kita nggak ukur kayak hasil dari giveaway ini naik berapa followers, habis giveaway apakah turun atau enggak. Lalu misalnya mungkin dari followers, kalau teman-teman ada kayak website atau apa bisa diukur visitornya berapa, leads-nya berapa, orangnya masuk berapa banyak akhirnya jadi customer dan sebagainya. Jadi menurut aku itu better diukur semua. Terus kayak contoh misalnya Reels. Sekarang kan Reels kan lagi nge-trending banget. Nah, aku sering banget tuh ngelihat teman-teman posting Reels tuh ada yang tanpa strategi gitu. Maksudnya tanpa strategi gimana? Jadi gini, karena sekarang Reels lagi trending, dia berharap, oke, yang penting Reelsku isinya kontroversial, nggak usah sesuai target market, pokoknya yang penting kontroversial, lalu aku post. Terus tiba-tiba views-nya naik, habis itu dia ngomong ke aku, Ci, views Reels aku naik, bagus, sampai 500 ribuan, tapi kok nggak ada yang follow? Ya jelas nggak ada yang follow, karena kembali lagi kamu bikin Reels-nya tidak sesuai dengan market, dan asal bikin gitu loh intinya. Jadi menurut aku, Reels yang ada strateginya atau ada tujuannya, ada target market itu jauh lebih bagus dibanding Reels yang hanya dalam tanda kutip sekedar viral kayak gitu. Karena kan sekarang kan kita tahu ya Instagram Reels, mungkin teman-teman yang belum familiar, aku sering banget sharing di IG ku gimana teman-teman bisa maksimalin Reels juga. Karena kita udah masuk ke era Reels di mana semua orang itu bisa jadi viral. Maksudnya apa? Kalau dulu kita tuh berpatokan banget sama jumlah followers ya. Jadi kayak kalau misalnya followerku 4.000, ya udah nggak usah berharap banyak deh dapat 1 juta yang nonton gitu. Dapat 10.000 yang lihat aja udah kayak syukur-syukur banget, ada yang tumpengan kayak gitu. Nah, kalau sekarang di era Reels itu possible banget 4.000 followers bisa dapat 500.000 views. 8.000 followers bisa dapat 8,9 juta views. Itu sesuatu yang udah biasa banget di era Reels, karena Reels itu benar-benar bagus buat jangkau orang di luar follower. Tapi jangan sampai karena kita tahu hal itu, kita nggak bikin Reels yang sesuai sama market gitu. Contoh tadi, Reelsnya asal jadi aja, atau mungkin Reelsnya nggak sesuai market, pas orang lihat Reelsnya motivasi, pas dilihat akunnya ngomongin skincare gitu, atau misalnya Reelsnya soal soal misalnya kehidupan sehari-hari, pas dilihat akunnya ternyata soal tips bisnis misalnya, kan jadinya kan agak kurang connect kayak gitu. Beda Nah, ya. jadi pastiin betul, dan pastiin Reelsnya sesuai market, lalu ada arahan juga buat orang follow, dan kenapa orang harus follow akun kamu dan sebagainya kayak gitu. Jadi balik lagi sih, fondasi itu harus dikuatin dulu sebelum dicoba semua trik and tips kayak gini gitu. Balik lagi, fokus aja sama tujuan kamu, dan apapun yang orang-orang ngomongin soal kamu segala macam, meskipun nanti pada akhirnya ketemu haters, ya udah gitu, antara kamu lihat apakah ini feedback yang membangun, kalau membangun ya biarkan.